Anies nomor 2 aja kata dia. Iya. Wah, Laganya udah terang-terangan ya? udah terang-terangan banget. Tapi saya boleh nggak sedikit melipir dari pernyataan kedua tokoh tadi? Tempatnya keren itu. Asli tempatnya keren banget. Ingat ya. Mana rumah kita ya? Mantan rumah kita. Balik yuk. Tunggu setelah 14 Februari. Iya. Oke, Effendi Ghazali dan Henry Satrio sudah siap untuk Selamat mewarnai diskusi pagi ini. Assalamualaikum, Bang. selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maaf lahir warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Semangat. Semangat dong. Emang ada Apalagi yang gak semangat? Semangat Bang Egy? terus. menurut Anda dari dua orang ini siapa yang gak semangat? Nah itu dia. Pak Surya Paloh itu agak setengah-setengah semangat lah. Menurut Anda? Senyum loh. Senyum dong. Senyum itu kan bisa berarti ya tetap semangat, tapi menerima juga keadaan ditinggalkan sama teman-teman. Pernyataannya terang-terangan tadi kok. Iya benar. Seperti itu. Oh sudah ditinggal, sudah tidak Tidak dianggap. dianggap. Gitu ya. Tapi ada pernyataan juga komitmennya tetap kok sampai 2024 katanya begitu. Nah kalau itu saya agak menyatakan itu harus pelan-pelan diteliti dengan hati-hati. Kalau kita belajar komunikasi politik yang benar, ini dulu di kelas saya juga nih ya. Oh, maksud saya gini, itu pemilu presiden tanggal berapa coba? 14 Februari. 14 Februari 2024. Iya. Nggak mungkin orang setia sampai 20 Oktober 2024. Oh, iya. Itu tanggalnya aja udah mundur ke belakang gitu. Itu kalau quick count selesai jam 18, itu ada agak beda. Effendi Ghazali ini selalu mengedepankan forensik ya, forensik Forensik, komunikasi. data-data, ya. betul. Enggak, tapi kan itu kalau orang yang nonton terus berpikir, wah ilmiah. masa gitu kan. Ilmiah kan? Ilmiah, dong. betul. Ini koalisi Data. diharapkan selesai 20 Oktober 2024. Loh, pilpresnya 14 Februari 2024. Betul. Masa orang Artinya? harus setia sampai 20 Oktober 2024 kalau dia mengatakan mau mengajukan pasangan ini sebagai capres. Enggak, nanti kurang lebih September Oktober lah 2023 bisa selesai koalisi itu gitu. Kecuali yang mau lanjut jangan dilarang. Emang ada yang larang? Enggak, ya jangan dilarang. Kan kalau hitung-hitungan kita kan paling tidak perjumpaan antara Pak Menko, Pak Luhut bersama dengan Surya Paloh sudah kali keempat ya kalau nggak salah ya. Betul, ini, ada di saat Eropa, ini. ada di kantor Nasdem ya, ya kan? Lalu juga ada yang di Wisma Nusantara makan. Makan tuh. Cukup alot emang perbincangan ini hingga kemudian harus ada kali keempat gitu maksudnya Bang Hensan. Itu kan pasti yang pertama pertemuan itu pasti diketahui oleh Pak Jokowi lah. Jadi kan kemarin nggak diterima Pak Jokowi, ya udahlah ke Luhut aja. Ini kan perbincangan bisa juga antar pengusaha dan antar sahabat lah. Ini nggak ngelihat Pak Luhut sebagai Menko juga, saya rasa tuh kemarin. Ngobrol ini ya pasti banyak, tapi disebut kan mau beli capres, cawapres, pilpres 2024. Iya, tapi ini nyambung ya. Pak Surya Paloh tuh kalau didengarkan lagi ada kata sementaranya tuh. Pak Jokowi tidak menginginkan Nasdem berada di koalisi pemerintahan sementara. Coba dengerin. Jadi artinya dia masih menjaga hubungan baik tuh dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan ini kali pertamanya juga tuh Pak Surya Paloh nampaknya memang bicaranya agak ditahan tuh. Oh ini Anda melihatnya tahan? Agak ditahan. Bukan terang-terangan itu tadi. Nah, maksud saya begini, biasanya kita bersama Jokowi sampai akhir gitu. Tapi ini kan agak pelan. Kan nggak ada podiumnya soalnya ini. Oh yang enggak juga. Iya, bener juga nih, Bener juga. karena Iya. minggu pagi nih. Iya, Semangat. iya, Jadi iya, kalau ada iya. podium, kita. Auranya ini kan kan dapet. doorstop ya kan. Stop. Iya betul. Tapi ya itu kondisinya dan akhirnya memancing banyak pertanyaan kan. Itu bicaranya hanya bicara wakil presiden buat Anies atau wakil presiden buat yang lain. Kan gitu juga. Kan Pak Luhut temannya Pak Jokowi. Boleh dong. Ini itu juga nggak boleh nih. Nah, tuh. Kan ada penegasan bahwa ini koalisi dan yang ini bukan. Ah. Kalau Anda bukan bagian dari koalisi, jangan ngusul-ngusulin ke orang lain. Lu nanti- Pak Luhut Atau maksudnya Pak justru- Luhut. Bang Ege, Atau justru gini Bang Ege, Ya, maksud saya jangan-jangan kan gini loh. etika ya Bang ya gitu Nah. Nggak maksudnya? bukan. Enggak, maksud saya kalau dia jadi messengernya Pak Jokowi aja gimana? Nah iya. kan juga nggak boleh. Pak Jokowinya nggak boleh. Nggak, dua-duanya dong. Oh, iya, dua-duanya. gitu. karena kan berada di koalisi yang berbeda artinya Iya, gitu kan. ini Atau jangan-jangan kalaupun justru Pak Luhut nonton nggak apa-apa nih kita kasih tahu kan. Kan Kayak nonton sih. kecuali bagian dari koalisi itu. Lalu ngusulin, saya ngusulin cawapresnya ini loh. Tapi kalau bukan bagian dari koalisi Kok itu, ngusulin gitu? lalu ngusulin orang bilang, wah ini sengaja Ya, nih. makanya saya atau nanya. justru Bang Ege, Ya, jangan ngusul-ngusulin. Bang Ege atau justru mungkin menawarkan cawapres untuk mengajak gabung ke koalisi, mungkin nggak itu? Maksudnya? Nggak boleh kan udah dijelasin. Untuk ngajak ke koalisi, jangan-jangan masih ada itu roman-roman untuk tetap bersatu bersama. Mau Bang Ege. tinggal jadi satu pasangan? Ini gimana sih ini sebetulnya? Nah, itu Pilpres dia. kita ini. Nggak ada kan, nggak mungkin kan? Nah, kalau saya sih ngebayanginnya gini. Pak Luhut Gak kemarin- disegar nih Iya, minggu iya, pagi iya. soalnya, tapi tajam, Iya kan, santai. kemarin
Kenapa saya nggak Posisi diundang? duduk udah berubah nih, posisi duduk udah berubah. Iya. Serius Kenapa nih, kemarin serius. saya nggak Mau diundang? menyampaikan Iya, sesuatu. iya. Ya, ya emang nggak mungkin diundang lah. Terus gimana nih posisi saya nih? Makan dulu. Makan. Oke, Iya. kan. Akhirnya gitu. Kayak konstruksi nih Bapak ini. Ya coba. Oh gitunya itu apa? Oh gitunya itu. Ya kan dijelasin sama Pak Luhut. Jadi terus Pak Surya Paloh bilang, oh gitu. Jangan nanya dijelasin apa aja. Oke. Tapi kan yang jelas kalau saya melihatnya dari mimiknya Pak Surya itu agak tertekan kemarin itu. Oke. Karena itu penting kedatangan Pak Luhut. Setidaknya sebagai sesama Golkar Ya. sebelumnya ya, Iya. sebagai teman. Pengusaha. Itu kan datang Pengusaha. datang menghibur menguatkan teman loh yang sedang ditinggal. Betul kan? Apalagi kalau betul kata Henry bahwa Utusan. ini utusan dari Pak Jokowi. Messenger ya? Messenger kan lebih keren lagi. Pak Jokowi itu tidak tega. Ada teman Tapi lama. dia masih memperhatikan temannya. Ya, gitu. tolong dong ke sana. Kasih tahu deh. Sampaikan salam saya juga. Kan keren kalau gitu. Bang Ege, Bang Hensat, siapa sih cawapres yang disebut oleh Pak Luhut ke Anies. Surya Paloh? Nanya saya. Ya, saya bertanya ke Enggak Anda dong. dong. Anda yang kelihatannya paling tahu Anda. Enggak. Yang posisi duduknya udah beda soalnya nih. Kan Anda agak dekat ke situ gitu. Siapa tahu Anda Enggak, makanya kan tadi saya kasih hint sedikit. Bukan hint sih, saya bertanya-tanya juga sebetulnya. Ini hanya membicarakan cawapres untuk Mas Anies atau membicarakan cawapres untuk yang lain, gitu kan? Karena kan kalau memang maksudnya Mas Anies diminta jadi cawapres buat yang lain? ya enggak, saya enggak ngomong gitu. Oh, tapi Bang kalau- Engge tadi yang Enggak, ngomong kelihatannya gitu. Anda tertahan, Jolo istilahnya dia kan. Tertahan untuk mengungkapkan Nah, itu itu dia. kelihatannya. Pertanyaan Enggak nyambung tadi. juga, Enggak. karena kan sebelumnya sudah ada petugas partai yang baru yang dipersiapkan jadi presiden kan, Pak Mas Ganjar itu. Kader. Ya. Jadi mungkin Kader terbaik. Petugas partai boleh juga, tapi kader terbaik. kader terbaik yang tugasnya dinaikkan, kan gitu bahasanya. Itu pernyataannya Bu Megawati, Ketua Ya, Umum PDIP. dinaikkan. Oke. Jadi mungkin ngebahas itu juga, karena kan Oke. pemerintah sekarang sudah punya jagoan baru nih. Jadi kalau tadi pada saat offline kita bicara perubahan tuh, saya yakin mereka juga ngomongin perubahan. Itu dia, tuh. tapi kan beda koalisi antara perubahan dan itu juga Bang Belanda. Ege Itu tadi loh bilang. Bang. Jadi Oh, gitu. oke, kita bahas nanti usai jeda ya. Biar agak mikir dulu nih Bang Hensa. Iya. Saat lagi untuk Anda pemirsa. Santai Bang, santai. Minum dulu, minum. Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog-dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Kan itu clear bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti. Tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk, mohon maaf ya, kita sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, itu dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus. Menyangkut misalnya Pak Anies, kan, itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan. Mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan. Kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut Pak, itu sudah
kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Memang tanya siapa saja, waduh itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasananya sungguh luar biasa. Cukup jelas, cukup panjang, tapi nampaknya masih belum menemukan titik temu ya, Mas Apa Bang? Mar? Kamu Itu yang dia nggak loh, belum Bang. ketemu titik temu tuh Nah itu ya oke. Kita temukan titiknya nih. Ah. Nah, Luhut sodorkan cawapres untuk Anies. Jadi memang disodorkan cawapres untuk koalisi yang berbeda atau justru ditanya Saya untuk boleh- jadi cawapres? Saya boleh potong dulu sebelum kita ini supaya hari Minggu ini walaupun kita cerah ceria, tapi pemirsa tuh Nah, dapat betul. ilmunya. Saya mau mengatakan kami komunikolog Indonesia itu ingin mengatakan walaupun kita ragu nih kalau Pak Luhut ini boleh atau tidak menyodorkan gitu. Tapi kalau Bapak Presiden kami ingin Bapak Presiden kita itu menjadi presiden seluruh bangsa Indonesia, presiden yang guru bangsa ya mulai dari sekarang atau secepatnya sampai 20 Oktober 2024. Boleh nggak kasih contoh misalnya di 2014 pada saat Enggak, Pak SBY? jangankan Pak SBY, Bu Mega, di seluruh dunia juga begitu gitu. Jadi calon presiden Presiden. petahana itu tidak kalau istilahnya kan cawe-cawe itu katanya. Tidak, Kalau tadi saya nggak mau Sugeng menyebut istilah, itu. saya nggak mau pakai istilah cawe-cawe, tidak menyodorkan atau mendukung siapapun. Nanti partainya sudah mencalonkan, lalu dia kampanye begitu ya. Jadi sekali lagi kita ingin coba deh hasil survei manapun, kalau jujur, sebagian besar, walaupun ada yang berbeda, tapi sebagian besar pasti menginginkan Bapak Presiden Jokowi yang sudah sukses dengan pemberantasan menangani COVID, Ekonomi. G20, kemudian juga infrastruktur Lebaran kemarin luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya bisa menjadi Bapak Presiden bangsa Indonesia, guru bangsa Indonesia yang tidak lagi menyodorkan siapapun sebagai calon Karena presiden terang dan atau jelas wakil banget presiden. ya. Nah. Nggak, memang di seluruh dunia demikian. Tentu saja kita harus menyebut Bu Mega, Pak SBY dan lain-lain. Nah itu bagian yang penting. Nah kemudian baru apakah pada level Pak Luhut itu boleh menyodorkan? Nah itu. Nah, dalam hal ini sebagai apa? betul ada tidak Sebagai- penyodoran itu gitu loh Bang? Sebagai Yang jawab. pengusaha atau sebagai teman dari Pak Surya Paloh misalnya gitu. Gimana Pak? Enggak, kalau saya sih lihatnya ya kalau diusulkan aja. Wes. Cuma ya itu kan kapasitas obrolan aja sama saya, misalnya seperti Prof. EG dengan saya gitu kan, kita sodor-sodorin nama juga gitu. Nah tapi kan kalau dengan Pak Surya Paloh ini kan Pak Surya Paloh juga punya tiket. Makanya sodorannya Pak Itu Luhut saya perbaiki lagi pasti tuh. dipikirin. Belum punya tiket. Ada Kecuali tiketnya. gabung bertiga tuh. Nah, Gabung dia bertiga dia ada. dia ada tiketnya, kalau gabung bertiga boarding pass. Oh, oke. Oh Iya. Makanya terbang dong. Suka. Lanjut. Ini Sorry, Prof. suara hati dari seseorang jubir yang mengharapkan segera terbang. Analis politik beliau kan? Oh, analis politik. Analis politik. Analis beliau. politik. Analis Ya, politik siap. Bang. Jubir Lanjut. tentang utang-utangan aja. Iya, boleh. Gak apa-apa dong. Jubir Jadi terus tiket nggak udah ada boleh. tiket. Ya, tiket udah ada. Jadi itu jadi berarti tuh. Cuma memang kalau saya lihat itu mungkin Pak Surya Paloh sedih juga karena biasanya kan dia ngobrol langsung sama Pak Jokowi tuh. Iya. Nggak ada firewallnya lagi Ya, lah nah gitu. ini sekarang kan ada 4 kali dikirim messenger aja ya, dan terang-terangan nggak nggak diterima. Maka kemarin itu walaupun disodorkan, Jadi mungkin juga penyodoran nggak- itu ada ya? ya kalau Diakui, misalnya diakui enggak, kan, diakui sama kan. Sugeng kan diakui. Sugeng diakui. Ya mungkin akan dipertimbangkan, tapi tidak akan dipertimbangkan lebih dalam bila yang menyampaikan presiden langsung gitu. Kalau Pak Jokowi langsung mungkin akan dipertimbangkan secara politik dalam tuh. Tapi karena kemarin Pak Luhut ya mungkin ya. Jadi ya dipertimbangannya seperti saran dari teman aja. Menurut Anda kenapa tidak Pak Presiden langsung yang menyampaikan? Ya kan presiden kemarin ketemuan rame-rame aja udah nggak diundang kan. Oke. Jadi kalau kemarin presiden ketemu 4 mata, yang anggota koalisi yang kemarin udah datang lah. Kita bareng-bareng. Enggak, ini menarik gini, ada pertemuan, lalu ada yang disampaikan. Kadang-kadang gini, saya dengar nih Ketua Sedulur Jokowi Prof. Paiman Raharjo misalnya ketemu Presiden. Sesudah itu Presiden menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan usulan, tidak disampaikan keluar misalnya gitu ya. Ini kalau ini kan Pak Luhut berbicara dengan Pak Surya Paloh, lalu ada teman kita Sugeng yang mengatakan Pak Luhut mengusulkan cawapres loh gitu kan. Apakah Pak Luhut mau pertemuannya itu kemudian dibuka ke publik dalam rangka mengusulkan cawapres? Antara lain salah satunya. Karena kan orang berpikir ini dari soal koalisi-koalisi ini yang bicara Pak Presiden loh di Sarinah kan. Ini dianggap dari sana kok mengusulkan cawapres buat yang lain.
ini ada apa gitu. Sampai pagi ini saya belum ketemu ada apanya nih. Ya. Ada apa itu? Nah, Oh, saya Wah. pikir Anda bisa Satu menjawab. tahu dong Edi harus Satrio. bisa. Ini gitu loh. Ibarat. Ya kan Enggak mengarah ke siapa nih? Prabowo Anies atau Anies siapa gitu? nggak tahu siapa. Oh, Bapak suka Saya begitu. kekeh. Apalagi kan lagi ulang tahun. Analis lah dari segi Oh, dari lagi- aspek lagi- Kalau analis. Prabowo Anies kan beda koalisi, Bang. Tadi kan Anda bilang nggak bisa Enggak, dong. iya, enggak ketemu karena Pak Prabowo ini kan sudah masuk menjadi tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kalau duduk lurus tuh, gitu kan? Iya. Tapi Nah, mungkin- artinya nggak mungkin membawa koalisi perubahan. Iya. Tapi lain cerita Walaupun kalau ada ngomong untuk Pak persatuan Jokowi. ya. Enggak begini loh, saya sedihnya adalah usaha Pak Jokowi untuk menghadirkan semua orangnya dia di kompetisi itu masih terus diusahakan. Gitu. Nah itu kan nggak ada tuh dalam sepak bola misalnya kita menginginkan semuanya tuh yang masuk final adalah klub yang kita inginkan aja kan nggak bisa juga. Gitu. Nah apalagi dalam ranah demokrasi pasti ada semangat perubahan di masyarakat yang menginginkan ada orang baru lah sehingga ada Tapi perbedaan. terlalu banyak kiasan. Harus agak jelas. Misalnya cawapresnya Turun dulu boleh tuh, Bang. misalnya gini, presidennya ini, cawapresnya ini, atau ini jadi Ya. presiden. Iya. Misalnya Anies presiden, cawapresnya siapa? Sebelumnya di brief ya Enggak. Saya kalau di TV One nggak pernah di brief. Jangan di- jangan di- sesuai skrip Oke, banget tuh ya. yaudah kalau Kalau gitu, gitu- kita tahan dulu nih. Siapa tahu besok kita bikin briefnya, kita undang udah lagi, selesai ya kan? Udah selesai lagi. Loh, ini belum selesai. Tapi kedatangan Pak Luhut itu sendiri menghibur Pak Surya Paloh. Iya. Itu penting dicatat. Tapi harapan bangsa Indonesia, cek deh seluruh survei. Kita menginginkan ada presiden bangsa, guru bangsa, gitu. Ya, Ya. mulai dari sekarang itu secepatnya sampai 20 Oktober 2024. Nah, kalau dari hasil survei 63% masyarakat Indonesia juga menginginkan perubahan yang lebih baik. Jadi artinya memang Bukan. Saya gitu ya nggak itu. Ini maksudnya. Oke, terima kasih. Nah, dia lagi bahagia karena Anies Baswedan lagi ulang tahun. Pak Hendro oke. Priyono juga ulang tahun. Selamat ulang tahun, gitu Selamat kan? ulang tahun. ada lagi yang ulang tahun siapa lagi satu Nggak lagi? tahu tuh? lupa ya. Ada tuh saya lihat di Twitter. Ya udah, kita bahas di Itu dulu aja ya. jeda Bang Enza, terima komersial. kasih banyak. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih yang berbagi. Oke Baiklah. pemirsa, kita nanti akan memantau bagaimana arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Tamrin ya. Usai jeda pada berikut, ada Fahda Indi nanti akan menyapa Anda dari sana. Tetap bersama kami pemirsa.